wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di situ aja. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma ashabihi shalli wa sallim ajma'in alaihi. wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Ahmad Muzaffar, Ustaz Dr. Muhammad Rahman, dan para dokter yang lain, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mengikuti uh, kajian di FKH. Bukan Fakultas Kedokteran Hewan, tapi Forum Kopi Hangat. Ya. Alhamdulillah, karena subuhnya memang mundur, kita mengikuti jadwal subuh. Baik, mari kita awali forum ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sesuai yang di flyer, tema kita akan membahas tentang penafsiran Al-Quran. Apa Ustaz? Infiltrasi. Ya, Masya Allah. Ya, judulnya menarik sekali. Begitu saya melihat flyer itu, spontan saya teringat Allah yarham Ustaz Hud Abdullah Musa. Sekitar tahun 93, ketika saya masih menjadi pengurus SKI di Visip Uner bersama teman-teman mengadakan kajian Ramadan, judulnya Penyimpangan Penafsiran Al-Quran. Salah satu narasumbernya beliau, almarhum Ustaz Hud Abdullah Musa. Nah, di pembukaan beliau, kalimat pertama yang beliau sampaikan itu, yang saya ingat, sangat to the point. Ya. Kata beliau, yang paling banyak melakukan inkhirafat dalam penafsiran Al-Quran adalah Syiah. Ya. Nah, sementara di situ banyak, atau ada aktivis Syiah juga, yang kemudian setelah dialog, wah Masya Allah seru sekali. Ya. Nah, saya belum tahu apa ada hubungannya itu dengan tema kita pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Ustadzunal Fadil Dr. Muhammad Rahman, ya, infiltrasi dalam penafsiran. Apakah sama itu atau ada kemiripan? Ya, wallahu a'lam, dan Ustadz Rahman yang tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Maka tidak berpanjang kata, langsung saya berikan ke beliau. Berapa menit Ustadz? Ya, 15 menit aja. Oh, 15 menit. Masya Allah. Pembuka. Baik. Maksimal 15 menit. Nggak ada PPT. Kalau 15 menit berarti nanti sampai jam 5 lebih 40. 45 ya. Oke. Fadal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi Kopi Hangat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru saya, senior saya, Ustadz Muzaffar. Alhamdulillah, pagi ini kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita bisa melaksanakan sebuah diskusi, dan yang akan kita bahas adalah salah satu pembahasan dalam ilmu tafsir, yaitu kalau judul dalam bahasa Arab itu disebut dengan ad-dakhilu fit tafsir. Kalau kita terjemahkan, infiltrasi terhadap penafsiran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya membahas tentang berbagai macam motif dan contoh adanya infiltrasi dalam penafsiran. Mohon maaf, iklan dulu ya, ada pesawat lewat nih. Ada pesawat lewat sebentar. Nah, saya ulangi, sebelum kita membahas faktor dan motif atau tujuan dan contoh-contoh infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran dan hadis, barangkali terminologi infiltrasi dalam tafsir ini asing bagi kita. Tema ad-dakhil fit tafsir atau infiltrasi atau penyusupan ya dalam penafsiran itu ada pada mata kuliah kritik tafsir. Barangkali di antara kaum muslimin bertanya-tanya, kok ada kritik tafsir? Padahal kalau kita pelajari kritik tafsir, maksudnya adalah mengkritisi, meluruskan tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Quran. Nah, itulah tujuan dari kritik tafsir. Nah, di antara materi kritik tafsir itu ada pembahasan infiltrasi terhadap penafsiran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu contoh begini, di masa corona itu kan begini, di masa corona itu ada broadcast yang sangat viral bahwa corona itu ada dalam Al-Quran misalkan. Corona ada dalam Al-Quran berdasarkan sebuah ayat waqarna fi buyutikunna. Ya, waqarna fi buyutikunna. Padahal itu artinya hendaknya seorang wanita yaitu menetap, yaitu afdol, lebih baik ya. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, itu lebih baik di rumah. Tapi itu dijadikan sebagai legitimasi, sebagai dalil bahwa corona itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan ternyata yang share itu banyak juga para hufat Al-Quran, nggak tanggung-tanggung. Para penghafal Al-Quran dengan bangga mengatakan, dengan bangga nge-share broadcast itu bahwa corona ada dalam Al-Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Ayatnya korna ya, wa korna kuruna kata gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait infiltrasi penafsiran itu sebenarnya sudah ada sejak adanya fitnatul kubro ya. Fitnah terbesar yang ada dalam sejarah yaitu konflik antar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul saat itu berbagai macam penafsiran terhadap ayat-ayat yang dijadikan legitimasi untuk membenarkan, untuk menguatkan kelompok mereka. Mereka
menggunakan ayat. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, di zaman Ali bin Abi Thalib itu muncul kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini berpandangan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar, orang-orang yang melakukan al-kabair itu keluar dari agama Islam. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata Khawarij ini menggunakan sebuah ayat yang sangat populer, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Khawarij menggunakan ayat ini dalam rangka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Padahal ayat itu kalau dipahami secara benar, bahwa siapapun yang meyakini bahwa hukum Allah ini tidak relevan, tidak bisa diterapkan, itulah yang termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Maksudnya adalah orang-orang yang dalam hatinya itu secara iktikad, secara keyakinan meyakini bahwa hukum Allah ini tidak bisa diterapkan dalam konteks kehidupan, berbangsa dan bernegara. Itu sebenarnya yang dimaksud, salah satu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari kaedah-kaedah tafsir supaya kita bisa selamat dari infiltrasi penafsiran, para ulama itu memberikan dua kaedah mendasar, dua kaedah fundamental yang wajib diperhatikan ketika seseorang mempelajari tafsir. Dua kaedah inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam membaca tafsir. Apakah tafsir itu tafsir yang lurus atau tafsir yang bengkok, apakah tafsir itu menyimpang atau tidak. Para ulama itu hanya memberikan dua kaedah, tapi dua kaedah ini banyak cabang-cabangnya. Kaedah yang pertama itu, tafsir yang benar itu harus sesuai dengan kaedah syar'i. Harus sesuai dengan kaedah syar'i. Oleh karenanya, kalau ada penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan hukum-hukum yang qat'i dalam Al-Quran dan hadis, ya, hukum-hukum syar'i yang qat'i, maka itu termasuk tafsir yang menyimpang. Bapak dan Ibu sekalian, di sebuah daerah, ini faktual, ini ada laporan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Saya mendengar dari beliau bahwa di sebuah daerah itu ada yang melegalkan, ada yang menghalalkan perzinahan. Ada yang membolehkan perzinahan. Ketika Majelis Ulama Indonesia mendatangi mereka, berdialog dengan mereka, dan berdiskusi dengan mereka, apa alasan mereka yang membolehkan zina kecuali pada hari Rabu. Kelompok ini membolehkan zina kecuali pada hari Rabu. Ternyata ketika didesak oleh MUI, apa alasan mereka? Pentolan mereka itu menjawab begini, kami ini berpedoman kepada sebuah ayat, yaitu ayat yang membolehkan berzina kecuali pada hari Rabu. Ayatnya berbunyi begini, Pak Saiful ya.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pemahaman yang benar kan, janganlah kalian mendekati zina, janganlah kalian melakukan zina. Tapi kelompok ini memahami wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kamu berzina pada hari Rabu, artinya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu boleh. Itu ternyata real. Real. Jadi setiap ada penafsiran yang menyimpang, penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah syar'i, itulah termasuk infiltrasi penafsiran. Yang kedua, tafsir itu bisa dikatakan benar apabila sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Ya, apabila sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Contoh yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab tadi tentang, misalkan tentang corona tadi, tentang corona, adanya corona dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dua kaedah utama ini, kaedah syar'i, kaedah bahasa, itu harus saling menyempurnakan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketika sebuah penafsiran hanya sesuai dengan kaedah bahasa, tapi tidak sesuai dengan kaedah syar'i, maka penafsiran itu juga penafsiran yang tertolak. Misalkan dalam sebuah surat, ya, dalam sebuah ayat, di antara ayat yang menjadi legitimasi dari adanya nabi baru menurut Ahmadiyah, menurut Mirza Ghulam Ahmad, itu ayat yang berbunyi innallaha Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kata mereka, kata-kata yastafi, Allah akan memilih utusan dari manusia dan malaikat. Ini kan menggunakan yastafi. Yastafi ini dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari. Kata kerja sedang atau yang akan datang. Atau dalam kaidah nahwu dikatakan fi'il mudhari itu kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Kata kerja sedang atau yang akan datang. Sehingga menurut Mirza Ghulam Ahmad, karena ayat ini menggunakan yastafi, menggunakan kata kerja sedang atau yang akan datang, artinya masih ada potensi munculnya nabi baru. Walaupun Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Karena tapi Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya mengatakan di awal, walaupun secara kaedah bahasa ini bisa, katakanlah bisa benar, tetapi karena bertentangan dengan kaedah syar'i, maka penafsiran seperti ini juga harus ditolak. Jadi semua penafsiran itu benar apabila sesuai dengan kaedah syar'iyah. Yang pertama, yang kedua adalah apabila sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandangan kaum Mu'tazilah bahwa melihat Allah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Karena Mu'tazilah meyakini bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat, maka mereka menafsirkan surat Al-Qiyamah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu kan kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat, orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat, wajahnya mereka berseri-seri ila rabbiha nazirah. Karena mereka bisa melihat wajah Rabbnya, wajah Tuhannya. Tapi karena Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan infiltrasi penafsiran.
disesuaikan dengan kepentingan teologinya, disesuaikan dengan keyakinan mereka. Sehingga mereka menafsirkan ila rabbiha nazira itu, kalau kita memahaminya, orang mukmin berbahagia, bergembira, wajahnya berseri-seri karena melihat Tuhannya. Mereka memahaminya bahwa nazirah itu al-intizaru ila sawab. Orang mukmin yang berbahagia, orang-orang mukmin yang berseri-seri wajahnya itu karena mereka menunggu pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena melihat wajah Tuhannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, banyak penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah itu disesuaikan dengan kepentingan kelompok ini yang sering terjadi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, di masa kampanye Orde Baru, ya, dulu saya ini hidup di Jawa Timur yang agak ke timur lagi kan, menyaksikan kampanye di zaman Orde Baru. Ya misalkan saya sebut aja ya, partai partai agama partai agamis saat itu menggunakan ayat juga dalam kampanyenya. Ustaz Saiful masih ingat nggak itu? Misalkan ayat yang digunakan oleh P3 misalnya, saya sebut aja saat itu ya, untuk apa namanya, untuk menguatkan, meyakinkan rakyat memilih P3 itu menggunakan ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakkah. Sesungguhnya ya. Langsung tuh. Bukan Sarana. Zoom. Gimana? Sesungguhnya ya, apa yang pertama ya, rumah yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah di Mekah, maksudnya Ka'bah katanya mereka. Dan mereka juga menambahkan misalkan menggunakan ayat wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini, maksudnya pohon beringin kata mereka. Ini termasuk infiltrasi. Nah, begitu juga demi kepentingan kelompok, ada juga di antara sekte-sekte Islam ini yang menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil, sebagai legitimasi untuk menguatkan kelompok mereka. Misalkan hadis yang sering digunakan itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damumri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdasalas. Dalam hadis ini Nabi mengatakan siapapun yang mendeklarasikan syahadat Rasulullah, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka haram darahnya illa bi ihdasalas, kecuali dari 3 kelompok. Maksudnya 3 kelompok inilah yang dalam ajaran Islam mereka bisa dibunuh ya, tetapi oleh instrumen negara, tidak bisa dilakukan oleh individu, tidak bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat, organisasi, ormas dan seterusnya. Yang 3 kelompok itu kata Nabi, yang pertama adalah as-saib az-zani, as-saibuz zani. Maksudnya orang tua yang berzina. Tua-tua tadi ya. Tua-tua tadi, makin tua makin jadi. Dan yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Yaitu kisos yang harus diterapkan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah yang ketiga, yaitu at-tarik ya. At-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Nah, ini yaitu yang halal darahnya itu adalah orang-orang yang meninggalkan agama, yang berpisah dari jamaah. Kadangkala jamaah di sini dipahami sebagai jamaah organisasi, jamaatun minal muslimin.
Padahal yang benar adalah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpisah dari jamaah ini adalah berpisah dari Islam, berpisah dari jamaah Islam, bukan berpisah dari organisasi. Ini yang sering dijadikan legitimasi bahwa orang yang keluar dari jamaah itu darahnya halal. Ini kadang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Begitu juga hadis yang sering digunakan, misalkan hadis yang berbunyi man mata barang siapa yang meninggal dunia walaisa fi unuqihi bai'ah, dan dia tidak berbaiat, fahuwa mata maitatan jahiliyatan, maka dia mati jahiliyah. Ini digunakan juga untuk berbaiat, ya, kewajiban berbaiat kepada kelompok tertentu, sehingga ketika tidak berbaiat dengan mereka dianggap melakukan penyimpangan, dianggap keluar dari jamaah, sehingga konsekuensinya adalah darahnya bisa halal, ya, begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penafsiran-penafsiran, adanya infiltrasi penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah ini ada dari masa ke masa. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita misalkan membaca broadcast yang menggunakan penafsiran cocok logi, itu sebaiknya ditanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya. Karena seringkali itu ada terjadi pemaksaan ayat-ayat demi justifikasi kepentingan tertentu. Itu kadang terjadi di masa kontemporer. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya udah lewat nih. Udah 15 menit lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah lewat, barangkali itu pengantar diskusi dari saya, ya. Belum, Ustaz. Gimana? Lanjutkan, Ustaz. Pengantarnya kurang, Ustaz. Oke, pengantarnya saya tambah kalau gitu. 15 menit lagi. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang menjadi sumber-sumber ad-dakhil itu? Ya, sumber-sumber infiltrasi dalam penafsiran. Kalau di zaman dulu, itu ada Israiliyat. Ada Israiliyat. Tapi perlu kita garis bawahi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Israiliyat itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama, Israiliyat yang berkesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam. Ini boleh diterima sebagai informasi saja. Ya, misalkan kita barangkali mendengar nama Zulaiha sebagai istri raja di zaman Nabi Yusuf. Zulaiha itu kan tidak, yang saya tahu, yang sependek pengetahuan saya itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di ayat itu hanya disebutkan Imro'atul Aziz, istri raja. Tapi kan di kalangan kaum muslimin, istri raja itu namanya Zulaiha. Itu contoh Israiliyat yang bisa diterima sebagai informasi, ya, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang kedua, ada Israiliyat yang tertolak. Informasi-informasi dari ahlul kitab yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, misalkan cerita-cerita atau riwayat tentang pornografi yang dilakukan oleh sebagian nabi, itu harus ditolak. Nah, Israiliyat yang ketiga itu adalah Israiliyat yang tidak jelas apakah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau berkesesuaian. Inilah yang disikapi oleh para ulama dengan tawakuf. Inilah tawakuf inilah yang diinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iza
Iza qala ahlul kitab, kalau ahlul kitab itu menceritakan sesuatu, fala tukazzibuhu wala tusaddiqu. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Maksudnya adalah terkait apa? Israiliyat yang nomor 3, yang tidak jelas kebenarannya, yang tidak jelas apakah itu berkesesuaian dengan ajaran Islam atau bertentangan. Dan yang kedua adalah Israiliyat yang berdasarkan riwayat itu biasanya apa? Bukan Israiliyat. Infiltrasi itu kadang juga menggunakan hadis maudhu, hadis palsu. Nah, berikutnya adalah yang sering terjadi adalah ya itu infiltrasi dengan akal. Oleh karenanya para ulama itu membagi penafsiran dengan akal ini ada yang dikenal dengan ar-ra'yul mahmud, ijtihad atau penggunaan rasio yang dibenarkan, yang terpuji, ya. Dan yang kedua adalah ar-ra'yu al-mazmum, ya, pendapat yang tercela, ya, tidak sesuai dengan apa kaedah-kaedah tafsir yang telah dibuat oleh para ulama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu pengantar diskusi dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Rahman. Menarik sekali. Sesuai dengan judulnya, infiltrasi. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya atau memberikan respon. Belum ada yang raise hand, Ustaz. Ada itu ini Pak. Oh ya, Ustaz Miswan. Monggo Ustaz Miswan. Odol. Videonya, nah, alhamdulillah. Sudah Ramadan 1444 ya, backgroundnya. Ya, sisa background kemarin itu. Monggo Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Rahman dan semuanya. Ini adalah topik yang bukan hanya menarik, tapi juga nampaknya wajib dipahami oleh setiap muslim, wabil khusus para dai, para ustadz yang senantiasa mengajak orang kepada Islam. Ya, karena ketika tidak benar atau salah paham terhadap persoalan-persoalan ini, itu akibatnya sangat fatal bagi pemahaman umat. Nah, saya ingin mendapatkan tambahan pencerahan Ustadz Rahman terkait dengan infiltrasi di satu sisi, kemudian ada manhaj tafsir di sisi lain, ya. Termasuk di situ kemudian ada ikhtilaf dalam tafsir. Kadang kita susah membedakan antara ikhtilaf di satu sisi dan infiltrasi di sisi lain. Nah, itu mungkin perlu clear. Nah, sedikit saya ingin masuk ke dalam satu bab terkait dengan manhaj tafsir. Yang umum dikaji secara akademik kan ada manhaj ijmali, tahlili, maudhu'i, dan seterusnya, itu zat bayani, burhani. Kemudian ada satu manhaj yang dianggap baru pada zaman itu, ya 50 tahun yang lalu atau lebih bahkan, yang dimunculkan atau digali dari tafsir fi Dilail Qur'annya Said Qutb. Syekh Dr. Salah Al-Khalidi tulis disertasi tentang itu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa
fi dhilal Quran itu merupakan manhaj yang baru, yang khas dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian beliau jelaskan, Said Qutb memahami Al-Quran dengan 3 manhaj dalam 3 periode. Periode pertama, beliau memahami Al-Quran dengan manhaj fanni. Iya. Ya. Kemudian setelah itu beliau beralih atau menemukan manhaj baru dalam pembacaan terhadap Al-Quran yang disebut dengan manhaj fikri, ya, atau aspek fikroh. Yang pertama tadi aspek dzauq yang lebih kuat, kemudian yang kedua aspek fikroh. Tapi kemudian perjalanan selanjutnya di akhir-akhir penyelesaian tafsir itu beliau menemukan mazhab yang lebih aktual yang disebut dengan manhaj haroki. Ya. Nah, setelah itu kemudian beliau revisi ulang penulisan itu untuk membawa kepada manhaj haroki dari manhaj fanni maupun fikri. Tapi sayang revisi itu belum selesai, baru sampai di juz 13 beliau sudah wafat. Sehingga membaca fi dhilal Quran harus kita pahami dari 3 manhaj itu untuk bisa menemukan intisari sesungguhnya Al-Quran itu membawa kita kemana dan bagaimana. Nah, ini kemudian melahirkan satu pemikiran yang haroki banget di kalangan umat Islam, bahkan kemudian pada tahap yang tadi ada takfir, ya, yang kemudian menimbulkan banyak hal di tubuh umat ini, termasuk fitnah-fitnah yang kalau kita sebutkan itu diidentifikasi bahwa fikroh Said Qutb inilah yang membawa kepada aliran Islam radikal dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kita perlu mendapatkan pencerahan Ustaz dari sisi keilmuan tafsir seperti yang antum dalami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Ustaz Miswan. Sebelum ditanggapi ke Dr. Sita Resmi dulu. Iya. Monggo, Dokter. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saiful, Ustaz Rahman. Ini ada yang ketawa di sebelah saya ini. Orang politik ngomong tafsir, boleh ya? Boleh. Tafsir politik, Bu. Politik. Ya, jazakallah khair. Saya tertarik tadi masukan juga dari Pak Miswan ya. Dan itu mungkin juga yang saya pikirkan bahwa apakah mungkin pertama dari segi bahasa ya, saya mikir kalau kita bicara infiltrasi itu kan perembesan gitu ya, perembesan. Kalau bahasa ininya itu berarti kalimatnya kaitannya dengan mungkin yang memasukkan mungkin unsur gozul fikri kah gitu di dalam pemahaman ayat. Karena juga kan di surat Al-Maidah ayat 13 ya, ada yang yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih gitu. Mereka menyimpangkan Bani Israel ya, tegurannya pada Bani Israel, menyimpangkan makna Quran itu dari makna yang sesungguhnya gitu, mereka simpangkan gitu. Kemudian kalau kita lihat juga teguran Allah Subhanahu wa taala pada ahli kitab ya, yang wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, kamu sembunyikan yang hak sementara kamu mengetahui. Jadi ada katakanlah tadi memang sengaja menyimpangkan ayat dari tujuan ayat itu yang sesungguhnya. Tadi saya juga terkaget-kaget. Waqarna fi buyutikunna, kok corona gitu, kaget. Kalau di tradisi Kristen itu memang saya pernah ceramah bareng suster ya, pendeta yang mu'alaf gitu, mantan pendeta yang mu'alaf. Dan dia cerita bahwa ibunya itu pendeta yang lebih senior itu sering ikut ke Vatikan. Mereka punya acara yang setahun sekali melakukan revisi gitu untuk memasukkan, jadi dengan sadar memasukkan isu-isu kontemporer yang terbaru apa gitu. Apakah misalnya mereka lagi
ya tentang mungkin ya LGBT kan mereka juga kuat juga untuk menentang LGBT. Jadi hal-hal apa tertentu memang kemudian dimasukkan gitu dalam versi terbaru mereka, update-nya mereka. Jadi kalau saya melihat ada dua hal gitu mungkin ya Pak Miswan ya. Ada hal yang sifatnya mungkin khilafiyah dalam pemahaman Al-Quran. Saya pernah dengar waqorna fi buyutikuna itu karena mungkin sering memberikan materi tentang perempuan ya dari guru saya ya Ustadz Hilm almarhum, beliau mengatakan bahwa waqorna fi buyutikuna ini yang beliau ini kan adalah kekhususan untuk istri Nabi contoh ya. Tetapi kalau untuk perempuan adalah masalah stressing prosentase. Kalau perempuan pada umumnya gitu. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah, harus di rumah sama sekali. Tetapi prosentase keberadaannya biar bagaimana tetap home base-nya gitu. Artinya utamanya tetap di rumah, tapi ya tidak berarti tidak boleh keluar rumah karena perintah menutup aurat itu berarti kan dia memang keluar dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh. Jadi artinya bisa jadi ada dua hal nih Ustadz Rahman kaitannya dengan memang perbedaan-perbedaan memahami atau kedua memang orang yang tendensius ya untuk membuat katakanlah kalau saya dulu pernah dengar istilah tazwib gitu ya. Tazwib itu pelarutan gitu ya. Atau kemudian juga saya pernah dengar juga istilah tashkik. Jadi banyak hal yang dimunculkan tafsirnya jelek gitu tentang Quran untuk menimbulkan syak gitu di antara orang-orang Muslim sendiri gitu. Padahal bisa jadi itu karena pemahaman yang tidak tepat. Itu aja yang justru ingin saya tanyakan. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Usta. Satu lagi yang sudah resen, Pak AR ini ya Pak? Pak Amiruddin. Oh, Masya Allah. Ahlan. Monggo. Pak Dokter Amiruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz narasumber, Ustadz Muhammad Rahman, moderator Ustadz Saiful Arifin, Ustadz Muzaffar, para Ustadz, Ustadzah yang saya hormati. Pertama, maafkan saya kalau saya ada agak kurang nyambung saya bertanya tentang masalah ini, tapi ini juga memang berangkat dari semacam keprihatinan atas kasus-kasus yang terjadi bukan hanya di masyarakat awam, tetapi juga para ustadz yang aktif di berbagai macam media, yang akhirnya kadang kalau kita berbicara tentang sumber hukum Islam, terutama Al-Quran, sering saya mendengarkan komentar dari masyarakat awam yang mengatakan, oh ini setelah mendengarkan penafsiran dari ustadz ini, kemudian mendengar lagi dari ustadz sana, kok kami jadi bingung ya. Jadi pernyataan seperti itu tampak sederhana sebetulnya. Mungkin kita bisa menyoroti dari aspek personalnya, tetapi jika itu mengemuka di tengah masyarakat lalu jumlahnya banyak, ini menunjukkan bahwa ada fenomena baru yang tidak bisa kita biarkan karena nanti ini akan merusak kepercayaan kebanyakan orang terhadap Al-Quran yang seakan-akan dipahami sebagai teks yang tidak baku penafsirannya begitu. Nah, oleh karena itu saya akan mempertanyakan dua hal di sini ya. Pertama, bahwa fungsi Al-Quran itu kan sebagai hudal linnas. Kalau dia hudal linnas, maka siapapun manusianya, dia wajib untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran. Tentu ada orang yang memahami tafsir, tapi ada juga orang yang tidak memahami tafsir, tetapi dia harus mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Orang semacam saya yang tidak mengerti betul bahasa Arab, maka dituntut untuk mengambil itu. Nah, ketika saya mengambil itu sebagai panduan dalam kehidupan saya, kan saya bertemu dengan teks di dalam Al-Quran, yang mana teks itu ada yang sifatnya eksplisit, maknanya jelas, dan ada yang implisit. Nah, kalau yang eksplisit menurut saya sebagai pribadi yang mengambil petunjuk itu kan tentu tidak perlu ditafsir lagi. Namun nyatanya banyak ustadz, penceramah, pembicara ketika membicarakan ayat yang sudah jelas ditafsir lagi. Yang terjadi adalah maknanya menjadi bias, membuat makna menjadi kabur, sehingga petunjuk yang sudah jelas itu ketika dilaksanakan jadi menyusahkan. Ya, itu.
Jadi itu poin pertama, ini berkaitan dengan teks. Jadi bagaimana ini menyikapi fenomena semacam ini sehingga sebagai seorang muslim bukannya mendapat pencerahan ketika membaca, melainkan menjadi bermasalah. Itu mohon ditangkap yang pertama. Yang kedua ini Ustadz, mungkin istilah infiltrasi tadi saya pahami sebagai upaya sengaja ya dari pihak-pihak yang ingin mengubah dengan tujuan tertentu terhadap mainstream penafsiran Al-Quran. Kalau orang yang menafsir sembarangan, ya, mungkin karena ketidakpahaman itu, kalau menurut saya belum tentu kita pahami sebagai infiltrasi, karena memang tidak paham. Yang punya tendensi jelek ya, Pak Dokter ya. Ya, tidak ada tendensi, kan memang tidak mengerti saja begitu. Nah, ini perlu diluruskan secara biasa saja. Tapi yang saya kira ini penting Ustadz Rahman, ini tentang perubahan-perubahan metodologi keilmuan, atau bukan perubahannya, perkembangan metodologi keilmuan. Saya ambil saja satu contoh, misalnya fenomena pemanfaatan atau penggunaan filsafat hermeneutik di dalam menafsirkan teks, yang salah satunya adalah penafsiran teks Al-Quran. Di Indonesia tokoh yang paling fenomenal dulu itu, yang sekarang saya sudah tidak lagi mendengarkan, yaitu Profesor Amin Abdullah misalnya, yang dari AIN kalau tidak salah ya. Win Itu Jogja. kan ya aktif sekali berbicara tentang hermeneutik itu ya. Nah, ini mohon pencerahan dari Ustadz yang banyak berkecimpung dalam bidang penafsiran Al-Quran. Saya sedikit memahami, namun lebih banyak tidak pahamnya. Jadi apakah mungkin metode yang dulunya digunakan dalam bidang ilmu filologi, yaitu bidang ilmu saya dulu di S2, filologi, apakah memang prinsip-prinsip dalam filsafat hermeneutik ini bisa relevan dengan penafsiran Al-Quran, ataukah mungkin kita untuk saat ini skeptis saja sambil menunggu perkembangannya? Karena tokoh-tokoh, misalnya saya pernah didatangi oleh teman-teman dari AIN berkaitan dengan penafsiran teks ini, tapi saya tidak bisa memberikan apapun karena memang masih bertanya-tanya. Oleh karena itu, ini mohon pencerahannya tentang masalah pemanfaatan metode hermeneutik dalam mengkaji teks, khususnya dalam tafsir Al-Quran. Itu saja yang dapat saya tanyakan, Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ya. Sudah 30 menit. Gimana Ustadz Muhammad? Ini mau ditanggapi Ustadz Rahman dulu atau Ustadz Muzaffar? Silahkan Ustadz Muzaffar. Enggak. Kalau Ustadz Muzaffar nanti aja ya. Terserah Mas Rahman lah. Ya, terserah Mas Rahman. Baik. Ini 3 sudah ya, Masya Allah, luar biasa ini ya. Saya nggak silakan. Pertanyaan-pertanyaan dari dokter dan dokturoh ya. Pertama dari Ustadz Miswan ya. Dari Ustadz Miswan terkait apa bedanya ikhtilaf dalam tafsir dengan infiltrasi. Infiltrasi itu kan setiap penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Quran, baik disengaja ya, penyusupan, sengaja atau tidak disengaja. Jadi ketidaktahuan juga termasuk juga. Tapi itu diluruskan oleh, dulu ada di zaman Nabi ada. Perlu kita ketahui bahwa al-ikhtilaf fit tafsir, ya, perbedaan dalam tafsir itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah tanawu'i, bersifat variatif. Penafsiran yang variatif ini justru memperkaya perspektif, justru memperkaya penafsiran yang sudah ada. Tapi biasanya perbedaan tafsir yang variatif ini biasanya berlaku pada ayat-ayat yang zonniyat, pada lafat-lafat yang mustarok. Ya, seringkali yang menjadi contoh misalkan lafat aula mastumun nisa. Itu kan menimbulkan 3 perbedaan kan. Misalkan mazhab Syafi'i memahami aula mastum itu adalah dipahami secara zahir.
yang namanya menyentuh, ya, menyentuh lawan jenis itu batal. Bisyahwatin au biduni syahwat, ada syahwat atau tidak ada syahwat, ya, kepada apa namanya, kepada mahram atau bukan mahram. Karena kaidah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah irtikabu makna zahir aula min irtikabi makna batin. Menggunakan makna tekstual ayat itu lebih afdol, lebih utama daripada kontekstualnya, daripada makna batinnya, kira-kira begitu. Tapi sebaliknya mazhab Hanafi itu membedakan lafadz lamisa yal masuk dengan lamasa yulamisu. Kalau lamisa yal masuk itu sentuhan biasa, tapi kalau lamasa yulamisu mulamasa itu kan diantara maknanya adalah lil musyarakati bainal istain fa aksar, untuk menunjukkan dua pelaku yang aktif, sama-sama aktif kan, lil musyarakati bainal istain fa aksar. Berarti kata mazhab Hanafi, aula mastum di sini adalah kinayatun anil jima. Kinayatun anil jima. Dan kaedah yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Bertambahnya mabna fi'il dari lamisa menjadi lamasa, itu maknanya juga berubah. Ini termasuk kategori ikhtilaf tanawu'i. Perbedaan yang sifatnya variatif, yang memperkaya khazanah pemikiran tafsir. Tapi jangan lupa ada juga ikhtilaf at-tadad. Perbedaan tafsir yang sifatnya kontradiktif, bertentangan dengan nas-nas yang qot'i, ya, yang sudah jelas, tapi dilakukan reinterpretasi, dilakukan penafsiran kembali. Ini yang nggak boleh. Ya, misalkan seringkali kita mendengar ya di kalangan tertentu, sholat itu yang penting kan apa namanya, ingat kepada Allah. Sholat itu yang penting ingat kepada Allah. Karena sholat itu kata mereka ada sholat ritual, ada sholat sosial. Kita sholat sosial saja, misalkan begitu. Atau misalkan juga, misalkan tentang ayat jilbab. Ayat jilbab yang ada dalam surat An-Nur ayat 31 itu kan menggunakan waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, menggunakan perintah yang tidak langsung. Mereka menyimpulkan karena perintahnya perintah tidak langsung, jilbab itu tidak wajib. Begitu juga pernikahan beda agama. Dalam Islam kan yang masih khilafiyah itu kan muslim kaum muslim, laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, itu masih khilafiyah. Walaupun MUI melarangnya secara mutlak. Tetapi kalau muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim itu ulama sudah sepakat atas keharamannya. Tapi mereka menafsirkan kembali misalkan surat Al-Mumtahanah ayat 8, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Ya, itu ayat itu dikatakan berlaku pada zaman dulu. Karena zaman itu adalah zaman perang, ya. Pola hubungan antara muslim dengan non-muslim itu adalah hubungan perang, maka ayat itu berlaku pada zaman itu. Ini tentu penafsiran yang sifatnya tadot, ya. Perbedaan penafsiran yang sifatnya kontradiktif. Ini yang tidak boleh diterima. Kemudian juga tadi Ustadz Miswan ya, menjelaskan tentang metode tafsir, ya. Metode tafsir sampai sekarang ini baru 4 ya, ditambah 5, ya. Ditambah 1 menjadi 5. Kalau metode manhajnya, yang pertama adalah ijmali, ya, tafsir yang global, ada tahlili, analisis gitu kan, analisis bahasa, analisis sababun nuzul, analisis nasih mansukh. Kalau dalam pandangan As-Suyuti itu ada 80 pisau analisis. Ada 80 dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu yang digunakan misalkan untuk menganalisa satu ayat itu bisa menggunakan 80 pisau analisis. Sehingga dalam melakukan penafsiran itu akan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Ya. Yang ketiga adalah manhaj maudu'i, tematik. Maudu'i ini yang paling diperkenalkan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi.
Beliau dulu anggota parlemen dari Ikhwan Muslimin di Mesir, ya. Abdul Hayy Al-Farmawi, gurunya dari TGB, ya. TGB itu berguru kepada Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, yang keempat adalah tafsir muqaron, tafsir komparatif. Dan yang kelima adalah tafsir manhaj, namanya manhaj Maqasidi. Ya, pendekatan Maqasidi. Jadi dalam dunia akademik, dalam konteks tafsir, manhaj tafsir ini baru ada 5 kalau saudara. Adapun alwan atau ittijahat itu banyak sekali. Jadi yang dikatakan misalkan ittijahatnya Said Qutb itu adalah haroki, itu termasuk kategori ittijahat, termasuk kategori alwan, bukan manhaj. Karena yang namanya seorang mufassir itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya, dari kondisi yang dialaminya, sehingga sedikit atau banyak itu mempengaruhi seseorang ketika menulis sebuah karya. Itulah kenapa misalkan karya-karya Said Qutb itu cenderung berlawanan dengan pemerintah saat itu, karena memang beliau dalam kondisi di penjara, dalam kondisi tidak bebas, itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Dari sinilah kadang memerlukan sebuah kritik tafsir. Atau misalkan kalau dalam syariah, itu kita perlu menyorot latar belakang seseorang menafsirkan sesuatu. Apakah pendapat-pendapat mereka pada masa lalu masih relevan dengan sekarang? Disinilah perlu kritik tafsir. Nah, kemudian, apa tadi yang belum dijawab lagi? Terkait pertanyaannya Pak Amir, ya. Ya, Pak Amir, ya. Pak Amiruddin, ya. Ya, termasuk misalkan orang-orang yang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui tentang bahasa Arab, misalkan tidak ngerti kaidah-kaidah tafsir, mereka sebenarnya boleh tadabbur, dibolehkan mentadabburi, ya, selama memang itu adalah untuk kepentingan pribadinya, begitu. Boleh mentadabburinya, ya, selama tadabburnya itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tadi, kaidah syariah dan kaidah lugawiyah. Karena di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini yang kita waspadai. Barang siapa yang berusaha menafsirkan sebuah ayat hanya dengan akal-akalnya, ya, akal-akalannya, ya, tanpa dengan ilmu, ya, maka dia bersiap-siaplah di neraka. Tetapi ketika seorang mufassir berusaha untuk menafsirkan sebuah ayat, dan ayat yang ditafsirkan itu adalah ayat-ayat yang masih multitafsir, ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat kualifikasinya, terpenuhi secara kapasitas dan kapabilitasnya, dia ada kesalahan dalam penafsiran, itu berpahala. Itu berbeda nanti konteksnya. Kalau seseorang itu sudah tawafur asyurut, syarat-syaratnya terpenuhi, ketika dia menafsirkan sebuah ayat dan penafsirannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi ketika salah, mendapatkan 1 pahala. Nah, itu harus dibedakan nanti. Makanya di sini sebenarnya motif infiltrasi itu ada 2, ya, atau faktornya, ya. Itu pertama itu ada faktor eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu biasanya memang ada beberapa dari orang-orang non-Islam, ya, non-Muslim, yang berusaha memberikan skeptis, ya, kepada Al-Quran. Mereka menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis sesuai dengan kepentingan mereka dalam rangka taskik, sebagaimana tadi dikatakan oleh Dr. Sita, gitu. Memang ada. Itu termasuk ad-dakhil juga. Tetapi ad-dakhil yang kita waspadai juga itu adalah dari internal umat Islam, yang dengan mudah tanpa ada kapasitas, ada kapabilitas ngomong Quran. Walaupun Al-Quran itu hudan, ya. Hudan itu kan ada petunjuk, ada adawatnya juga. Untuk mendapatkan petunjuk itu kan ada instrumen keilmuan yang harus dipenuhi. Otoritas, ya, otoritas. Sebagaimana dalam ilmu kedokteran itu kan ada otoritas juga. Kenapa dalam ilmu agama ini kita nggak punya otoritas, gitu kan? Tidak ada
Nah, oleh karenanya Quran memberikan petunjuk, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlinya. Dalam bidang politik Islam, saya bertanya kepada Bu Sita. Dalam bidang pemikiran, dakwah, akidah, saya bertanya kepada Ustaz Muzaffar. Dalam bidang linguistik, bahasa Indonesia, insya Allah bertanya kepada Pak Amiruddin. Gitu. Dalam bidang zakat, saya bertanya kepada Pak Miswan, yang Ketua Basnas Kaltim ya. Ya, dan seterusnya gitu. Intinya saling melengkapi. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak menghalangi untuk tadabur. Silahkan tadabur. Selama tadabur itu mendapatkan hikmah ya, mendapatkan ilham ya. Kadang kita mendapatkan hikmah dan ilham dari tadabur yang kita lakukan terhadap Al-Qur'an. Itu barangkali dari saya. Mohon maaf Ada yang belum tidak. Ustaz tentang hermeneutik Ustaz. Ini hermeneutika ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi ya. Tapi hemat saya, hermeneutika itu tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Tetapi kalau digunakan untuk mengkritisi mufassir, itu boleh. Kalau digunakan untuk menganalisis, ya, menganalisa mufassir, kenapa mufassir ini menafsirkan ayat begini, kita mengkritisi latar belakangnya, kemudian situasi dan kondisinya, itu bisa digunakan menggunakan hermeneutika untuk membaca, mengkritisi mufassir. Tapi kalau untuk ayat-ayat Al-Quran nggak bisa. Itu menurut hemat saya ya. Karena ayat-ayat Al-Quran ini berbeda dengan kalamul mufassirin. Kalau kalamul mufassirin itu atau penafsiran mufassirin itu tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisinya. Tetapi kalau kalau ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari zat Allah yang maha suci, terlepas dari berbagai macam kepentingan. Itu sih menurut saya. Jadi bisa digunakan untuk menganalisis, mengkritisi mufassir. Ya, karena mufassir itu manusia, sebagaimana dikatakan oleh penulis Manahilul Irfan bahwa sebaik-baiknya penafsiran manusia itu tetap dalam koridor ijtihad. Ya, dalam koridor ijtihad. Tidak ada yang sampai kategori qat'i. Nah, disitulah para ulama diberikan kesempatan untuk berdialektika, memberikan penafsiran dari sudut yang yang beraneka ragam ya, dari berbagai macam sudut ya, sehingga saling melengkapi dalam penafsiran. Itu begitu. Ya, saya kira begitu ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Syekh Rahman. Mudah-mudahan sudah menjawab. Hermeneutik itu yang saya tahu itu untuk menganalisis novel. Iya, untuk Bible, awalnya untuk Bible. Untuk menganalisis Bible. Iya. Karena Al-Quran berbeda dengan Bible, Al-Quran beda dengan ini, nggak bisa dipakai. Oke. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 20. Masih banyak. Sampai jam 7. Waduh Ustaz, Zafar, tadi saya pending dulu. Kayaknya sudah lengkap. Kayaknya berarti belum pasti. Urun rembuk untuk penegasan saja. Ya, saya juga bukan ahlinya, bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir. Makanya saya arahkan ke bidang yang barangkali lebih dekat dengan keahlian saya dari sisi pemahaman. Fokus saya, Bismillahirrahmanirrahim, para ustadz dan ustadzah, hafizakumullah. Jadi ini sebetulnya kaitannya dengan pemahaman dan pemikiran Islam ya secara umum. Jadi kalau ini apa? Suara saya jelas. Ya. Jadi salah satu krisis yang kita alami di tubuh umat Islam ini kan memang, dan ini merupakan biang dari berbagai krisis dan berbagai persoalan yang lainnya, yaitu krisis pemahaman dan pemikiran. Nah, kaitannya dengan infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran, hadis, kan berangkat dari situ. Jadi berangkat dari situ. Artinya bahwa termasuk ketika tadi disebutkan oleh Dr. Muhammad Rahman,
terkait dengan apa itu faktor penyebab ya atau ininya. Jadi motivasi atau apapun yang melatar belakangi adanya infiltrasi itu macam-macam. Ada yang memang disengaja, ya memang penyusupan, ada yang memang karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman gitu sehingga terjadi kesalahan. Nah, itu memang kembali kepada komitmen pada manhaj ya. Saya biasa menyebut al-iltizam al-manhaji. Memang dalam konteks pemahaman itu ada dua yang sering saya tegaskan itu. Jadi ada pelurusan pemahaman, pemikiran tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, tentang akidah dan tentang dakwah, tentang gerakan itu yang memang salah, melenceng, perlu diluruskan. Jadi itu dari pihak manapun. Nah, yang seperti ini ketika kemudian melibatkan Al-Quran dan hadis sebagai dalil dasar gitu, untuk tabrir, untuk justifikasi, nah itu mungkin masuk di wilayah itu. Tapi secara umum itu berangkat dari memang adanya kesalahan, adanya penyimpangan dalam pemahaman pemikiran. Jadi ketika ada kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, pemikiran Syiah, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran ini. Manusia itu kan punya kecenderungan kuat dan itu kita sadari untuk menjustifikasi apa yang ada pada dirinya, membenarkan dirinya, itu kecenderungan umum. Nah, tinggal ketika dia memang punya komitmen manhaji, punya iltizam manhaji, maka pembenaran itu dalam batas. Ada batas yang membatasi dia, ada koridornya gitu. Nah, ini yang perlu dipertegas ya. Jadi manhaj baku. Jadi sehingga di sini babnya itu adalah manhaj baku dalam pemahaman dan pemikiran Islam yang menjadi patokan bagi semuanya. Nah, dalam konteks ini itu pembagian masalah-masalah keislaman atau pemahaman dan pemikiran keislaman kepada kelompok kategori usul dan furu' itu ini yang mutlak harus jadi patokan. Nah, kalau wilayahnya wilayah furu', wilayah cabang, dahan, cabang, ranting, daun, buah gitu, itu dalam berbagai aspek. Dalam bidang fikih yang paling banyak, termasuk dalam bidang pemahaman hadis, pemahaman tafsir Al-Quran, bahkan termasuk dalam bidang akidah. Itu ada masalah furu'. Jadi itu. Nah, ini ketika ada perbedaan, di situ nanti akan ada toleransi dan termasuk khilafiyah yang mu'taraf bihi atau mutasamah bihi, ditolerir. Nah, yang harus menjadi patokan bagi kita semuanya, tentu Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu adalah wilayah usul. Jadi hal-hal yang sudah menjadi prinsip dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah, dalam konteks syariah, itu prinsip. Jadi gitu. Meskipun dalam bab ini, di sini masuk di bagian kedua yang juga sangat saya sangat concern padanya di bidang pemahaman pemikiran selain pelurusan. Jadi gitu. Pelurusan yang kedua itu adalah penataan. Jadi kerancuan pemahaman di tubuh umat Islam dari berbagai kelompok karena berbagai faktor itu Masya Allah luar biasa. Banyak yang harus didudukkan termasuk dalam hal pembagian usul furu'. Karena ini nanti ada kaitannya dengan masalah yang sedang kita bahas tentang ad-dakhil atau infiltrasi atau
pemahaman susupan, penafsiran susupan di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Kan ada yang memang ini bagi Ahlussunnah wal Jamaah, jadi terkait dengan apakah ini merupakan infiltrasi, penyimpangan, jadi pemikiran atau penafsiran susupan atau tidak. Kalau dalam bidang yang disepakati semuanya sudah jelas. Jadi ini bahwa prinsip yang disepakati. Tapi kalau ada yang masih debatable, dan ini debatable-nya, mohon maaf, umurnya ada yang berabad-abad. Kaitannya tentang khilafiyah dalam dalam penafsiran beberapa ayatus sifat wa ahaditsus sifat. Ayat dan hadis sifat-sifat Allah yang real memang kemudian kontroversial. Jadi mayoritas asma, ya, nama dan sifat Allah itu yang tidak terbatas. Asmaul Husna tidak hanya 99, bisa sampai 999, bahkan bisa sampai lebih dari beribu-ribu tanpa batas. Itu mayoritasnya disepakati. Begitu juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu disepakati. Tapi ada ayat-ayat hadis-hadis yang ini khilafiyah para ulama berabad-abad. Sampai detik ini. Yaitu tentang pensifatan Allah dengan wajah. Wa yabqa wajhu rabbika, dengan tangan, yadullahi fawqa aydihim. Dan seterusnya. Ya, mata. Lalu kemudian al-maji, wajah rabbuka, Allah datang. Yang zilu rabbuna, Allah turun. Kemudian Allah gembira, Allah tertawa. Allah jadi istiwa di atas arsy itu debatable berabad-abad. Nah, ada tuntutan mendesak bagi ulama, tentunya ulama-ulama Islam sampai sekarang, bahwa ini harus dikelirkan, ini harus dituduhkan, harus didudukkan, dan ini harus ditata, dipastikan. Kalau saya sudah sampai pada kesimpulan yang saya yakini sampai detik ini, bahwa khilafiyah yang terjadi dalam ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat seperti itu, antara mazhab takwil, jadi bahwa itu ditafsirkan, ditakwilkan, wajah itu misalnya, oh maksudnya itu zat Allah, misalnya tangan, oh maksudnya kekuasaan Allah, Allah istiwa di atas, oh maksudnya adalah Allah menguasai, bersemayam duduk di atas singgasana seperti raja dan ratu misalnya di atas singgasananya, misalnya begitu. Terus bahwa Allah datang, misalnya di tafsirnya datang pertolongannya, Allah turunnya, misalnya gitu. Allah gembira, Allah tertawa, maksudnya Allah ridho, dan begitu seterusnya. Terus kemudian yang biasanya dinisbatkan kepada ulama khalafus saleh yang menganut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Sementara yang lainnya itu tidak mentakwilkan. Jadi ada mutakwil yang biasa dinisbatkan, umumnya yang berpolemik, saya katakan berabad-abad, ya, sampai detik ini, itu menyikapi khilafiyah ini khilafiyah usuliyah, di mana konsekuensinya bahwa yang misalnya menganut mazhab takwil, kita tahu semuanya, ini representasi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang takwil dituduh sebagai mujassim, musyabbih, dan seterusnya, itu menfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu dituduh sebagai tentu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bukan Ahlussunnah wal Jamaah berarti ahli bid'ah yang sesat di neraka. Atau sebaliknya, kalau yang saya pelajari bertahun-tahun, jelas
bahwa inilah mazhab yang hak itu. Jadi yang non takwil ini mazhab salaf itu, yang lain yang mentakwilkan. Nah, di situ yang mentakwilkan akan dituduh sebagai infiltrasi penyimpangan. Padahal saya dalam kajian akidah tentang masalah manhum Ahlussunnah wal Jamaah itu saya memberikan contoh daftar ulama-ulama yang lama ini kita agungkan dari ahli tafsir, ahli hadits, ahli fikih, dan berbagai keahlian ahli akidah. Satu daftar misalnya ulama deret yang ahli takwil, pengerut mazhab takwil. Ada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ada Imam Abul Mansur al-Maturidi, ada Imam Ibnu Hibban al-Busti, Sahih Ibnu Hibban, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam An-Nawawi, ada imam gak terhitung jumlahnya. Mayoritas ulama fikih itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu pentakwil tentang masalah itu. Ahmad Hambal. Ada di situ ada Imam Ibnu Khuzaimah sahibul ini. Di situ ada Imam apa itu? Seterusnya ada Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ada Abu Zur'a. Para ulama hadis umumnya yang terkenal itu semuanya. Terus kemudian ada Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan seterusnya. Nah, kalau untuk ulama kontemporer yang di mazhab itu misalnya mayoritas ulama atau hampir semua ulama Al-Azhar dan ulama-ulama Mesir di situ. Sementara dia pada umumnya jadi Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan seluruh ulama Saudi. Nah, seperti ini itu perlu di-clearkan, perlu didudukkan, perlu ditata. Ini ada babnya, tapi kita berangkatnya dari patokan bahwa ini nanti masuk dalam infiltrasi dalam tafsir dan hadis itu kalau menyentuh wilayah usul. Jadi gitu. Yang disepakati. Nah, tapi ada usul yang perlu di-clearkan, perlu ditata, harus ditata. Ini merupakan prioritas kewajiban kaum muslimin para ulama. Jadi sudah tinggalkan itu perang YouTube, perang segala macam. Saya berharap ini sudah kita bertahun-tahun dalam kajian-kajian itu saya katakan bahwa salah satu manhaj kita adalah memutus mata rantai warisan kontroversi yang seperti itu. Jadi, tapi sekarang kan masih ada yang menghidupkannya. Seolah-olah kita kekurangan ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang memang konteksnya itu ijma, disepakati, ya saya ambil contoh misalnya, mohon maaf, yang bagi yang mengikuti sebagiannya sudah bertahun-tahun yang lalu saya mengikuti. Ya, tapi sampai sekarang yang saya kenal ya masih satu ustadz, satu tokoh terkenal. Itu terkait dengan, ini nggak tahu, mungkin Ustadz Dr. Rahman dengar tentang ini di dalam kajian dari para profesor terkait dengan penafsiran. Ya kalau saya sih yakin ini termasuk infiltrasi karena ini menyentuh wilayah ijma. Yang sampai saat ini saya belum pernah dengar ada mazhab yang berbeda, yaitu tentang ayat Al-Hajju Asyhur Ma'lumat. Tentu tahu kan? Itu jadi sekian puluh tahun yang lalu itu saya dengan Ustadz Khalil Ridwan pas haji bareng masih di sana. Itu ketemu beliau di Mekah. Nah, waktu itu ya beliau rame-ramenya. Terakhir saya pikir udah selesai, tapi ternyata dimunculkan lagi. Yang mengatakan bahwa haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui dan ditentukan. Semua ulama mazhab ulama tafsir, hadis, fikih, beragam mazhab sepakat maksudnya itu adalah ini 3 bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah waktu di mana ketika jadi waktu mulainya seseorang itu sah ketika berniat ihram dengan niat haji itu sah. Itu maksudnya. Jadi itu sepakat semuanya.
Itu Bahwa masuk. itu adalah waktu-waktu ini adalah misalnya ada seseorang yang di Madinah misalnya. Itu dia di Madinah itu terus mau berangkat ke Mekah, lalu kemudian sampai ke miqat Bir Ali Dzulhulaifah itu misalnya jam 5 sore sebelum maghrib. Maghribnya jam 6 misalnya. Dia meninggalkan Bir Ali karena rombong begitu. Kemudian masih jam 5 sore, hari terakhir bulan Ramadan. Tanggal 29 atau tanggal 30, pokoknya hari terakhir bulan Ramadan. Itu dia niat ihram. Niatnya untuk ihram, umrah, untuk haji nggak sah. Tapi kalau dia nunggu sebentar, 1 jam, setelah salat maghrib di haji adalah haji tamat misalnya kayak gitu. Tapi itu pelaksanaan manasik haji berikutnya, hari Tarwiyah, Arafah, sampai apa itu hari tasyrik itu ya tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Nah, penafsiran baru ini itu mengatakan bahwa 3 bulan haji itu adalah untuk pelaksanaan manasik haji. Iya, Ustaz. Jadi wukuf itu tidak hanya di bulan Dzulhijjah, tapi ada wukuf itu di bulan Syawal. Nah, ditawarkan jamaah haji yang daftar mau wukuf di bulan Syawal siapa? Nanti akan dapat tambahan haji Syawal misalnya kayak gitu. Iya. Itu julukannya. Nanti bulan Dzulqa'dah gitu ada wukuf di bulan Dzulqa'dah. Nah, yang terakhir berarti itu ini akan menjadi solusi, masya Allah, untuk antrian yang sangat panjang kan. Nah, seperti ini kan sampai saat ini yang saya yakini ini ijma. Iya, Ustaz. Jadi Betul, ini betul. ijma. Nah, contoh kayak gini gitu. Nah, artinya bahwa itu patokan kita. Jadi ada jadi wilayah ijma sepakat, tapi ada beberapa masalah yang di sini memang perlu didudukkan, perlu ditata ulang. Karena selama ini jadi kayak tadi itu dua belah pihak, mazhab ta'wil dan ta'wil sama-sama mengatakan sampai detik ini setahu saya yang kekeh dengan pendapat itu apa itu ini prinsip, maka kemudian menghukumi yang lainnya itu yang sesat. Jadi kayak gitu. Tapi seperti Dr. Yusuf Qaradawi, enggak ini tidak ini. Tapi saya kekeh bahwa ini wilayah itu. Itu ada itu. Nah, yang lain, jadi itu yang menjadi patokan umum. Tadi seperti yang disampaikan, jadi yang disinggung oleh Ustaz Miswan tadi misalnya tentang yang sudah dijawab oleh Dr. Rahman, bukan manhaj tapi itijahat. Ya, artinya orientasi dan titik tekan mufasir itu. Ya seperti ini itijah, ada lugawi, ada itijah apa itu siasi, ada itijah istimai, ada itijah fiqhi. Itu seperti itu. Nah, seperti ini nanti dikembalikan kepada tadi manhaj utama. Kalau itu di wilayah khilafiyah ada toleransi. Jadi gitu. Tapi begitu menyentuh wilayah yang prinsipil di situ, di situ yang perlu diinikan. Jadi yang apa yang harus jadi patokan kita. Nah, di sini memang patokannya adalah pertama ilmu ya. Jadi fas'alu ala dzikri tadi otoritas tadi itu. Ini yang harus kita jadikan patokan. Artinya bahwa ada manhaj baku. Jadi ilmu tafsir ini sudah baku dikaji oleh para ulama, dimatangkan betul, ada yang baku-baku itu. Terus kemudian ada ahli tafsir. Jadi saya kira 3 itu. Pertama adalah berpatokan pada apa itu parameter usul furu. Yang kedua adalah manhaj tafsir yang muktabar, yang muktamad, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga adalah ini fas'alu ala dzikri, ahlinya. Jadi ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita pada masyarakat umum secara umum ketika bersentuhan dengan firman Allah, hadis Rasul, terus kita
apa itu sadar bahwa kita awam, ya kaidah dasarnya patokannya kita berhati-hati. Jadi ya saya bisa bahasa Arab, dan ketika membaca ayat atau Quran itu begitu kita baca dan secara bahasa kita memahami maknanya secara bahasa, itu kadang-kadang begini, kadang-kadang ada beberapa ayat yang saya punya persepsi dan kesimpulan tertentu tentang ayat yang saya pahami makna bahasanya. Nah, tapi ternyata kesimpulan pemahaman saya itu ternyata harus saya koreksi setelah saya merujuk kitab tafsir. Nah, dari sini perlu kehati-hatian. Jadi meskipun apalagi yang hanya berdasar terjemah Quran terjemah, kita yang paham bahasa Arab, ayat yang kata per katanya sudah kita kuasai, kita pahami, terus kemudian kita dapat kesimpulan tertentu tanpa merujuk kitab tafsir, itu ada potensi kesalahan. Maka harus berhati-hati. Makanya biasanya ketika saya mengembangkan pemahaman, itu saya berusaha untuk memastikan merujuk Ibnu Katsir atau kitab-kitab muktamad itu. Nah, ini saya sudah mendapatkan itar lah, bingkai standar pemahaman ini. Nah, setelah itu insya Allah pengembangan kita tidak keluar dari bingkai itu aman. Tapi ketika kita punya kesimpulan tertentu dari pemahaman lugawi terhadap ayat yang kita baca atau dari pemahaman terhadap terjemah, itu kewajiban kita berhati-hati. Berhati-hati. Sebaiknya kalau ini, jadi pastikan kita sudah mendapatkan jadi bingkai tafsir yang kita dapatkan dari para ahlinya. Nah, setelah itu pengembangan tadabbur kita segala macam itu setelah itu. Insya Allah itu barakallahu fikum. Sekedar urun nembok. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Dhafar atas tambahannya. Saya kembalikan ke Ustaz Muhammad Rahman. Masih ada waktu nggak ini? Masih ada. Baik. 10 menit kurang masih lebih. Ada waktu ya. Kita selesai sebelum 10 menit lah insya Allah. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Menarik pemaparan dari Ustaz Dhafar ya terkait dengan infiltrasi dalam penafsiran. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi di awal di mukaddimah saya mengatakan bahwa standar benar tidaknya sebuah penafsiran itu apabila memenuhi dua kaidah penafsiran utama. Yang pertama adalah qawaid syar'iyyah. Qawaid syar'iyyah ini tentu berhubungan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah secara tegas, lugas, tidak memungkinkan ada penafsiran. Inilah yang disebut dengan misalkan al-ma'lum minad din bid-darurah. Inilah yang dikenal dengan as-sawabit. Inilah yang dikenal dengan al-ijma', bahkan ijma'ul majami' dan seterusnya. Nah, yang kedua, sebuah penafsiran itu benar apabila secara bahasa itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Jangan sampai ada penafsiran yang hanya berdasarkan asumsi belaka, ada lintasan-lintasan belaka, kemudian itu dikatakan sebagai sebuah tafsir. Itu sebenarnya khawatir ya, khawatir Qur'aniyah, bukan khawatir dalam bahasa Indonesia nih, khawatirah gitu. Makanya dulu ada kitabnya Amr Khalid itu kan ada khawatir Qur'aniyah, termasuk bukunya Syekh Mutawalla As-Sa'rawi itu khawatir Qur'aniyah juga. Apa lintasan-lintasan pemikiran beliau ketika mentadabburi sebuah ayat. Dan perlu kita tegaskan kembali bahwa infiltrasi yang paling berbahaya itu adalah, atau infiltrasi penafsiran yang paling berbahaya itu apabila menabrak rambu-rambu ijma ini, konsensus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya misalkan dulu saya juga pernah membaca sebuah buku, Islam itu hanya dipahami berserah diri. Inna dina indallahil Islam. Kalau yang pemahaman yang benar kan bahwa
agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Tetapi ada seorang tokoh yang memaknai Islam itu kan aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun wa dzaka muslim aslim la tuslim. Itu berarti berserah diri. Kesimpulan tokoh ini, siapapun yang berserah diri apapun agamanya maka dia Islam. Ini kan keliru juga gitu kan. Padahal Islam itu sudah definitif. Sebagaimana hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbir ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Itu sudah definitif. Al-Islam, kata Nabi, itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah dan seterusnya. Jadi Islam ini sudah definitif, tidak perlu dilakukan redefinisi atau reinterpretasi. Kalau ada reinterpretasi terhadap sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah qat'i, inilah ad-dakhil atau infiltrasi penafsiran yang sangat berbahaya. Oleh karenanya dalam konteks wasatiyatul Islam, ya, moderasi beragama, bukan moderasi agama, tetapi memoderasi cara orang beragama, perlu mengkombinasikan antara meyakini adanya sawabit dan meyakini adanya mutaghayyirat. Meyakini adanya perkara-perkara yang harus dipurifikasi dan juga harus ada dinamisasi. Meyakini ada perkara-perkara yang qat'iyat dengan zanniyat. Inilah cara beragama yang benar, yang proporsional, yang seimbang, ya, tidak cenderung kepada satu sisi, tapi juga tidak cenderung kepada satu sisi. Maksudnya la ifrat wala tafrid. Inilah yang perlu kita masifkan pemahaman seperti ini agar umat Islam tetap berada dalam koridor sebagai ummatan wasaton, sebagai khairu ummah dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mr. Dr. Muhammad Rahman. Itu tadi simpulan sekaligus closing statement. Insya Allah. Itu ada Pak Sarjono. Oh, masih ada Pak. Masih ada sedikit waktu. Silakan Pak. Dipersingkat sebentar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz PhD. Ini saya ada terbetik pikiran pas saat-saat akhir ini sebelum ditutup mengenai tafsir infiltrasi tafsir Al-Quran. Ini apakah diartikan secara negatif atau bisa juga positif? Maksudnya begini, kalau bisa diartikan secara positif, kan di zaman sekarang inilah ada berbagai disiplin ilmu-ilmu ya, misalnya ilmu ekonomi itu, kalau saya di bidang akuntansi. Nah, sepanjang barangkali sepengetahuan saya gitu, kalau secara khusus tafsir mengenai akuntansi di yang resmi itu sepertinya belum ada. Nah, bagaimana kalau infiltrasi ini kita anggap sebagai positif, maka barangkali ahli tafsir yang mengerti bahasa Arab dan ahli akuntansi di bidang akuntansinya, misalnya dalam hal ini contoh akuntansi untuk ekonomi, itu melakukan penafsiran ayat-ayat yang relevan untuk akuntansi, sehingga ini lebih menginspirasi kepada profesional di bidang yang lain, misalnya di bidang teknik atau di bidang kedokteran, lebih menafsirkan ayat tertentu itu sesuai dengan ini aja. Terima kasih. Ya, luar biasa idenya Pak Sarjono ya. Mungkin saya tanggapi ya. Silakan Ustaz. Jadi ilmu tafsir itu dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu al-ilmu bil abhas al-muta'alliqo, misalkan al-muta'alliqo bin nasi wal mansi bin nasi wal mansukh wal munasabat dan seterusnya lah kira-kira.
Jadi segala ilmu yang terkait dengan Al-Quran, baik itu nasih mansuhnya, kemudian sababun nuzulnya, kemudian apa namanya, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, itulah ilmu Al-Quran, itulah ilmu tafsir. Yang menarik dalam definisi As-Suyuti itu ada kalimat yang begini, wa mimma lahu silatun bil Quran. Wa mimma lahu silatun bil Quran. Jadi ilmu tafsir itu tidak hanya terkait dengan nasih mansuh, tidak hanya terkait dengan apa namanya sababun nuzul, tidak hanya terkait dengan jam'ul Quran, tidak hanya terkait dengan mutlak muqayyad, mantuk mafhum, tetapi yang digarisbawahi oleh Imam As-Suyuti itu adalah wa mimma lahu silatun bil Quran. Segala sesuatu yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Artinya di sini ada kemungkinan besar untuk berkembang. Varian-varian yang digunakan dalam menganalisa Al-Quran itu apa namanya bisa berkembang. Misalkan termasuk misalkan Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan itu menulis berapa Ustaz Mas? 48 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa itu. Artinya beliau Imam Az-Zarkashi itu menulis sekitar 48 kaidah. Kemudian Imam As-Suyuti menambah menjadi 80. Artinya itu ada perbedaan, ada tambahan. Nah, kemungkinan adanya pengembangan tambahan itu sangat mungkin, termasuk pendekatan tafsir Al-Quran menggunakan akuntansi, menggunakan apa namanya pendekatan politik, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, itu sangat mungkin. Itulah bisa kombinasi ya, apa namanya bekerja sama kolaborasi antara ahli tafsir dengan yang akuntan. Sebenarnya Departemen Agama itu sudah punya tafsir ilmi, itu bisa dibaca juga. Tafsir ilmi dari Departemen Agama. Karena kalau kita menggunakan 3 kategori ilmu yang dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi, ilmu itu ada 3. Pertama adalah ilmun nadoja wahtaroko. Ilmu yang sudah matang dan terbakar. Udah matang, terbakar. Ini ilmunya sudah final. Ya ilmu akidah. Maksudnya bukan ilmu akidah ya. Kalau ilmu akidah kan masih debatable nanti kan. Akidah, kemudian akhlak, ibadah mahdo dan seterusnya itu sudah final. Nadoja wahtaroko. Nah, yang kedua kata Az-Zarkashi, ilmun nadoja walam yahtarik. Ilmu yang sudah matang tapi belum terbakar. Nah, ini ilmu tafsir termasuk di dalamnya. Memang ulama itu sudah menulis berbagai macam tafsir pada masa klasik, tetapi walam yahtarik, ilmu ini masih belum terbakar, masih bisa dikembangkan. Dan yang ketiga adalah ilmun lam yandoj walam yahtarik, ilmu yang belum matang dan belum terbakar. Ya, seperti ilmu teknologi, ilmu filsafat, dan seterusnya, itu termasuk kategori yang ketiga ini. Sementara ilmu tafsir ini sangat mungkin adanya pengembangan, ya, sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama kontemporer, tetapi itu sebagaimana tadi dikatakan bukan manhaj, tetapi alwan wattijahat, orientasi yang menjadi latar belakangnya. Kalau seorang politisi menulis tafsir, itu biasanya akan dikatakan tafsir siasi. Kalau seorang aktivis pergerakan sebagaimana Said Qutb, itu dikatakan tafsir haroki, ya. Haroki, manhaj haroki dan seterusnya. Jadi masing-masing mufasir itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda ini seringkali disebut dengan alwanut tafsir atau ittijahatut tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Husain Az-Zahabi dalam sebuah kitabnya, begitu kan. Beliau menulis kitab Al-Ittijahat Al-Munharifah fi Kutubit Tafsir. Ya, itu karya Muhammad Husain Az-Zahabi. Di samping juga beliau menulis kitab At-Tafsiru wal Mufassirun dan seterusnya. Begitu Pak Sarjono, masih ada kemungkinan berkembang sebenarnya. Ya, sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Ya, itu tanggapan. Mungkin bisa masuk dalam tafsir maudhu'i Ustaz kalau dalam konteks manhaj. Iya, masuk juga. Tadi kan jadi kita misalnya bahwa seluruh ayat yang mungkin terkait berhubungan dengan akuntansi, terus kemudian ditafsirkan ya masuk tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Iya. Terlalu mungkin
ayatnya itu saat akuntansi itu ayat yang terpanjang itu mungkin. Ya itu Al-Baqarah itu Ya, satu Udayana. 282 183 itu. itu ya atau 283 282 Ustaz. 282 ya Yang ya itu. yang satu halaman itu. Ayat-ayat tentang amwal masuk semua. Oke. Iya. Ya, Cukup Ustaz? Ustaz. Iya, bismillah, Pak insya Allah. Sarjono, saya punya teman yang guru besar akuntansi di UGM itu karena latar belakangnya pesantren, beliau pernah mencari santri-santri yang diajak membuat ayat apa ya semacam penafsiran ayat-ayat akuntansi, tapi saya nggak tahu apakah sudah terlaksana apa belum berapa tahun Nah, yang lalu. Dr. bisa Solih ngajak Ustaz. Pak Sarjono itu. Profesor Bisa Mahfud disambung. Solihin, Profesor Mahfud Solihin itu guru besar akuntansi di UGM, ya teman pesantren dulu, jadi Perlu concern disambung. sekali sebenarnya. Apalagi Sekarang kalau nggak salah ketua apalagi santri. HMI Orwell Jogja, mungkin Pak Sarjono kalau sesama akuntan mungkin ada nyambung. Mahfud Solihin. Ya, Profesor Mahfud Solihin. Profesor Mahfud Solihin. Oh Ya, 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 Allah ya, bisa dicari. udah jumpa ya, kan. Bagus. ya, Bagus. monggo. Begitu Bapak Ibu, Ustaz Rahman sudah Ya, cukup? cukup, Ya, cukup. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Ini menarik sekali Ustaz. Ini sebenarnya saya juga punya pertanyaan, tapi nanti japri nih. aja saya. Tadi pernah saat ada seorang profesor di kelas kuliah itu, beliau itu begini. Saya tuh heran, kata profesor ini. Saya dengar langsung, saya catat itu. Saya tuh heran. Ini profesor heran, kita gimana nih? Kata beliau, saya heran, apa sih salahnya orang-orang liberal itu? Gitu. Kata beliau begitu. Nah, jadi memang beliau kita yang heran. memang beliau bangga sekali dengan liberalisme itu. Nah, jadi dari Berarti situ dia kalau kalau beliau heran berarti nggak liberal dia. Masih, iya kan? ya, jadi masih ada harapan itu. Berarti nggak liberal beneran, bukan liberal hakiki itu namanya. Yang diherankan tuh yang menyalahkan. Ya. Nggak liberal juga dia. Apa sih salahnya mereka gitu? Ya, jadi tadi ketika Ustaz Rahman memberikan simpulan tentang faktor penyebab infiltrasi atau dakhil fit tafsir itu, saya teringat beliau itu. Ini kalau ketemu beliau seru, seru ini. itu kan Anda pasti kan begitu biasanya, ya. Kan itu simpulannya Anda. Saya nggak begitu. Nggak apa. Ya mungkin lain waktu Ustaz kita lanjutkan diskusi. Udah pernah begitu juga Ustaz. Sebetulnya ini ya. Zaman dulu di UIN. Coba di ini kan digaungkan atau disampaikan. Mudah-mudahan beliau diberi umur panjang. Kalau udah sepuh Ustaz, udah 70-an tahun. Ya. Enggak itu tadi ya, memang banyak sekali masalah-masalah pemahaman pemikiran itu yang memang perlu didudukkan ya. Ya. Nah, untuk mendudukkan masalah kontroversi itu memang para ahlinya dari berlintas kelompok ini harus mau duduk dulu. MUI Ustaz, nah, MUI. Rata-rata itu mereka itu memang nggak mau kalau duduk lintas itu, maunya hanya duduk semadzhab, sekelompok, seini. Nah, makanya kemudian masalah-masalah yang nggak belum tadi ini yang termasuk yang belum matang dan belum terbakar itu, tapi menjadi masalah. Ya tadi itu misalnya yang disampaikan oleh Dr. Amiruddin, ini masyarakat bingung ini. Ya, masyarakat bingung itu kan gara-gara itu kan, bukan terhadap perselisihan yang terjadi antara para ulama, tapi terhadap cara mereka menyikapi khilafiyah, ya enggak? Ya. Kalau sudah clear, jadi gitu misalnya bahwa ya mohon maaf ya saya di Surabaya lewat radio kami, radio yang saja dan para saya ikut ini Suara Muslim, ya bisa diikuti termasuk itu kita membawa tagline mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. Jadi mencerahkan pikiran sebanyak mungkin kelompok umat Islam
menyejukkan hati sebanyak mungkin apa itu kelompok umat Islam dan menyatukan, itu kita kawal betul. Sehingga ketika kita menyampaikan yang bersifat khilafiyah, itu memang selalu kita sampaikan ini adalah pilihan. Saya mungkin beda dengan narasumber lain di radio ini juga. Tapi kita selalu berangkulan, selalu bergandengan tangan, monggo. Itu kita ulang-ulang beribu kali. Jadi saya punya pilihan pribadi, tapi saya sangat menghargai, menghormati yang lainnya. Saya kira ketika ini kita sampaikan nggak akan bingung masyarakat. Jadi gitu. Karena buktinya jadi masyarakat itu ya karena biasa mengikuti kita itu dari yang kita tahu berbeda sebetulnya pemahamannya, tapi ternyata cukup percaya. Jadi tanya kepada kita tentang hal-hal yang menjadi pilihan mereka. Nah tadi itu misalnya gitu, ini kan bingung. Yang membuat bingung itu adalah ya tadi sepertinya profesor tadi, saya heran itu mengapa kok liberal disalahkan? Salah mereka apa? Nah itu pasti bingung kita. Jadi gitu. Tapi ketika misalnya bahwa ini clear, jadi gitu, ini clear prinsip sudah nggak ada. Jadi kita bahwa ini bukan masalah pendapat saya. Jadi kayak gitu. Bahwa tentang al-hajjaj ma'mur ini bukan pendapat saya pribadi, tapi pendapat jadi seluruh ulama sepanjang sejarah. Ya. Tolong sebutkan satu saja. Jadi satu saja mazhab yang kita kenal itu yang punya pendapat itu. Enggak ada, ya itu udah selesai. Nah, tapi yang ini silahkan. Nah, kita butuh yang seperti itu. Tapi tadi salah satu prioritas yang menjadi tugas para tokoh ya pengambil kebijakan di berbagai organisasi dan kelompok umat Islam itu tadi. Coba sih misalnya bahwa ada agenda untuk mereka duduk dalam rangka mendudukkan berbagai persoalan yang selama ini nggak berkeliaran, nggak duduk-duduk. Dan itu sangat buruk itu dampaknya di tengah umat dan penghalang utama untuk kita bangkit. Ya tapi memang itu tadi, artinya bahwa diawali dulu aja. Saya katakan diawali bahwa mereka mau duduk dulu lintas kelompok, duduk ngopi bareng, nyate bareng, ngobrol ringan. Nah baru kemudian nanti cukup. Tidak boleh di Zoom Ustadz ya? Nggak bisa. Harus offline. Bisa. Masak sate Zoom ya. Oke. Kan insya Allah aja. Ngapunten. Oke, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ini sudah lebih sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi Ustadz Muzaffar menyinggung tagline-nya radio yang sangat terkenal di Surabaya, Ustadz. Mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. Ini mungkin untuk forum kopi hangat ini perlu punya tagline, Ustadz. Mencerahkan, menyejukkan, dan menyatukan, insya Allah. Tagline forum kopi hangat untuk Ustadz Rahman ini nanti. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Rahman, Ustaz Ahmad Dua. Kopi hangat yang satu menghangatkan. Enggak jadi satu coba. Monggo. Makin hangat terus. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau dalam memandu acara ada yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.